Selamat datang di Ngusik, ngobrol untuk sehat dengan gaya asyik, untuk Metro Ceria, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Dinkes Kota Metro. Redaksi bertugas, 1. Koordinator Tim Diah Meirawati, SKMSS, Pengembang Materi Marianto, SKM dan 3. Video Editor, Eci Lindasari, SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Food, salam sehat. Jumpa lagi di channel terkece Dinas Kesehatan Kota Metro, ngobrol untuk sehat dengan gaya asik. Ngusik. Tema ngusik kita kali ini adalah gigi estetik, sehat tanpa bau mulut selama puasa. Episode ngusik kali ini saya berada di The Roots Dental Care. Ngobrol seputar gigi estetik, sehat, dan tanpa bau mulut selama puasa. Teman musik, puasa menyebabkan mulut kita kering, dan jika kita mengalami masalah kesehatan gigi seperti gigi berlubang, karang gigi, abses gigi, dan masalah kesehatan gigi lainnya, hal ini tentunya akan menyebabkan rasa tidak nyaman, terganggu, dan pastinya menyebabkan bau mulut ya, dan itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Nah, untuk kita dapat solusi dari masalah kesehatan gigi tersebut, yuk kita ngobrol dengan teman musik spesial kita, Dr. Gigi Erliana, SPKG. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu teman-teman musik kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musik Kota Metro, salam sehat dan salam kenal dari saya Dr. Gigi Erliana. Nah dok, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang masalah kesehatan gigi dan mulut selama puasa, bisa dijelaskan ke teman-teman musik nih, apa sih dok bedanya dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis konservasi gigi? Iya, jadi masyarakat masih belum paham tentang perbedaan dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Kadang mereka menganggap dokter gigi itu sudah spesialis, gitu ya. Padahal kesejajarannya dokter gigi itu sama dengan dokter umum. Nah, nanti ada tingkatan spesialisasinya lagi, seperti dokter umum ada spesialisasinya lagi. Jadi kalau di dokter gigi itu spesialisasinya, misalnya contohnya dokter gigi bedah mulut. Nah itu kan biasanya suka kerjanya itu tugasnya gigi-gigi yang impaksi atau yang tidur ya, gigi bungsu yang tidur bedah. Harus cabut ya dok? Betul. Atau kasus-kasus kecelakaan yang kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan kondisi rahang, nah itu yang dilakukan oleh bedah mulut. Kemudian ada spesialisasi lagi di kedokteran gigi itu gigi palsu yang disebut dengan prostodonsia atau ortodonsia, yaitu pemasangan behel ya, kalau orang awam bilang kan behel. Nah, saya pribadi itu yang menangani kasus di mana apabila gigi itu sudah sakit kan sering dulu dicabut ya. Nah, itu apabila kondisi giginya masih kokoh, masih bagus, bisa dilakukan penambalan atau dibuatkan mahkota tiruan, nah itu bisa kita pertahankan. Tidak perlu dicabut. Jadi untuk teman-teman musik yang lubangnya sudah besar tapi sebenarnya masih bisa ditolong gitu ya? Betul. Sudah sakit. Sudah sakit. Ya, sudah sakit gitu ya, sudah kena saraf. Nah, itu masih bisa kita tolong, kita pertahankan. Nah, konservasi itu artinya memelihara, artinya ya, secara bahasa itu memelihara. Nah, itu teman musik ya. Jadi, kalau misalnya gigi sudah sakit dan kira-kira masih bisa dipertahankan, nah ke dokter Erli nih. Oke, Dok. Tadi teman musik sudah tahu ya bedanya kapan harus ke dokter gigi umum dan kapan harus ke spesialis konservasi gigi. Nah, sekarang kan kita lagi puasa dok, mulut kita kan cenderung kering, kalau kadang bau ya dok. Nah, gimana sih dok tips agar gigi kita musik semua ini bisa tetap sehat dan tidak bau mulut? Iya. Karena ini ya, kondisi kita tidak mengunyah, terus kosong gitu ya perut ya, cenderung memang lebih mudah bau mulut ya.
Ada beberapa trik, diantaranya satu, sikat gigi itu sudah pasti ya. Iya. Sikat gigi jangan lupa habis sahur, kemudian mau tidur, nah itu wajib. Karena sisa-sisa makanan itu terutama yang menyebabkan bau mulut, karena Oke. terjadi pembusukan di rongga mulut. Kemudian sisa-sisa makanan itu yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, misalnya pada gigi-gigi yang mudah terselip makanan, pada gigi yang berjejal, itu bisa dibantu dengan penggunaan dental floss. Apa itu? Dental floss itu benang gigi. Ya, bentuknya bermacam-macam, bisa gulungan, bisa bentuk yang seperti begini tuh ya. Ada bentuknya, ada contohnya Di sebenarnya. mana kita belinya, Dok? Di apotik ada, di toko yang menjual alat-alat kedokteran gigi juga ada. Tapi di online juga biasanya ada ya, udah banyak sekarang ya. Selain itu juga harus banyak makan buah dan sayur, ya. Saat buka dan sahur. Iya betul, saat buka dan sahur. Jadi lebih sehat pencernaan dan juga rongga mulut, karena dengan buah dan sayur ada proses self cleansing di rongga mulut gitu ya. Banyak minum air putih, banyak yang minum air utama putih pasti. itu yang utama pasti. Kemudian jangan biarkan banyak diam. Justru kalau banyak diam, mulut akan lebih terasa asam. Oh, jadi kita Aduh, harus sering betul. ngobrol-ngobrol begini ya, Dok? Satu lagi ngobrol, apalagi kalau bulan Ramadan beda lagi, bukan ngobrol ya, nanti gosip. Jadi banyak ngaji, banyak ngaji. Jadi ketika otot-otot ini bergerak, jadi dia akan di pipi sebelah sini itu kan ada kelenjar ludah ya. Jadi ketika otot bergerak itu kelenjar ludah aktif dan produksi air liur meningkat. Nah, ketika produksi air liur meningkat itu kondisi suasana asam di dalam mulut yang menyebabkan bau mulut itu akan berkurang. Saya garis bawahi ya, teman-teman musik ya, biar mulut kita tetap wangi. Kita yang pertama adalah gosok gigi, Wajib. buka dan sahur, kemudian perbanyak makan buah dan sayur, kemudian minum air putih yang cukup, dan yang tadi apa, Dok? Pakai benang Dental gigi ya, floss. untuk menjangkau sisa-sisa makanan yang tidak mampu dijangkau oleh sikat gigi. Terakhir itu yang paling penting adalah mulut kita harus banyak bergerak. Nah, di bulan puasa ini tentunya kita bisa cari banyak pahala dengan banyak mengaji, kemudian kita ngobrol-ngobrol sehat begini, gitu ya teman-teman ya. Nah, Dok, teman-teman kan belum familiar tuh dengan benang gigi. Iya. Kalau misalnya kita pakai tusuk gigi, Dok, untuk nyongkel-nyongkel sisa makanan gimana itu, Dok? Aman Iya. nggak, Dok? Iya, jadi anatomi dari gusi itu di antara gigi itu bentuknya sebenarnya segitiga ya, mana ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tusuk gigi yang bentuknya bulat besar itu secara terus-menerus, itu justru akan merusak anatomi dari gusi itu. Oh, Di sini nggak ada ya. Jadi ketika anatominya berubah, maka mungkin ini sedikit ya. Saya tunjuk sedikit. Nah, di antaranya kan begini ya bentuknya ya. Iya. Kalau sehat tuh ya. iya, Nah, itu suka ini congkel-congkel, iya. terutama yang di dalam tuh, Dok. Iya, nah segitiga begitu bentuknya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tusuk gigi, dia kan cenderung besar ya. Nah, dia akan merubah anatomi itu lama-lama menjadi datar, tidak lancip lagi atau tidak segitiga lagi. Gusinya gitu. Gusinya justru Oh. rawan terjadi peninggalan sisa makanan atau plak di daerah itu. Mudah terjadi karies Semakin sehingga. terjadi rongga gitu ya. Betul. Jadi tidak bagusnya begitu. Tapi kalau misalnya pun terpaksa kita tidak punya dental floss, gitu, adanya tusuk gigi, lebih baik tusuk gigi itu kita belah, kita pecah, dikecilin gitu untuk membersihkan sela-sela itu. Nah, itu teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Silakan. Teman-teman musik ini banyak yang mengalami masalah kesehatan gigi tapi cenderung malu ya, Dok, kalau untuk dokter gigi gitu. Iya. Nah, rata-rata biasanya banyak yang giginya berlubang, kadang sakit ya, Dok ya. Nah, itu kalau kita biarin lama-lama, Dok, bertahun-tahun gitu, apa sih, Dok, akibatnya? Jadi kalau gigi lubang dibiarkan
itu proses pembusukan akan terus terjadi. Lubang akan semakin dalam dan semakin lebar, ya. Sehingga yang tadinya bisa dilakukan penambalan biasa membutuhkan perawatan yang jauh lebih complicated, lebih rumit. Oh, berarti Ya. ke dokter gigi? Iya, ya itu ke saya. Oh iya, konservasi. Konservasi. Jadi selain konservasi adalah kan ada dalam kurung endodontis ya. Oh, Nah, iya. endodontis atau poli yang ada di rumah sakit itu namanya poliendodontia. Itu dalam bahasa Yunani itu endo itu akar, donsia itu gigi. Jadi akar gigi, Donsia. perawatan akar gigi. Berapa lama itu biasanya dok? Itu tergantung dari kasus. Tiap kasus ada one visit atau satu kunjungan, ada beberapa kali kunjungan, tergantung dari kasus masing-masing. Nah, kalau misalnya lama-lama dibiarkan, itu akan semakin parah. Dan kalaupun bisa dirawat dan tidak bisa dirawat, ya terpaksa dicabut. Oh, akhirnya tetap cabut juga Iya, ya. nah itu tidak bisa diselamatkan. Oke deh teman-teman ya. Selamatkan gigi kita bisa. Sudah ada dokter gigi Erliana SPKG. Nah dok, untuk perawatan gigi tadi ya dok, mahal nggak sih dok? Mahal, relatif mahal. Ini saya beri gambaran. Kalau di Indonesia menurut saya dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu relatif murah sekali untuk Indonesia. Oh, gitu. Bayangkan kalau gigi geraham belakang itu di luar negeri, di Amerika itu bisa sampai 46 juta Oh, satu gigi. Satu gigi. Kalau di Taiwan, di Korea itu satu giginya itu gigi sama ya, gigi geraham belakang itu ya, itu 25 sampai 30 juta satu gigi. Kalau di Cina itu relatif sama dengan Indonesia. Di kita Ya. itu bisa 4 sampai 8 juta range-nya. Di Satu Jakarta, gigi. ya. Di Jakarta, Lampung saya ya. Terus di Jakarta, Lampung, Medan itu bisa 4 sampai 8 juta. Baru perawatannya saja. Di cover BPJS atau asuransi Nah, lainnya dok? itu tadi. Sebenarnya itu di cover oleh BPJS. Oh Di iya. cover oleh BPJS. Cuman karena pengetahuan masyarakat masih belum banyak, ya Betul, masyarakat betul. belum tahu, jadi masih cenderung dilakukan pencabutan untuk gigi-gigi yang sakit, tapi masih bisa dipertahankan sebenarnya. Dan satu lagi, karena tenaga dokter gigi spesialis konservasi gigi ini Selangkah. masih sebenarnya banyak, hanya dia kayak ngumpul apa ya, Di kota-kota di besar. kota-kota besar. Di Jakarta tuh banyak sekali mereka tidak bukan tidak mau panggilan untuk ke daerah ya, mungkin ya panggilan ke daerahnya, Pengabdian ke masyarakatnya. bukan pengabdian, panggilan ke daerah aja, mungkin mereka biasa hidup di kota besar, jadi kan ke daerah mungkin mereka belum mau. Di metro satu-satunya ya, satu gigi ya. Ya, betul. Nah itu teman-teman, jadi jangan sayang lagi ya. Kita bisa perawatan akar gigi masuk di cover BPJS dan pastinya tidak perlu dicabut, bisa dirawat. Betul. Saya tambahkan lagi dengan dilakukan perawatan saluran akar konservasi gigi atau endodontia ini, gigi kan tertolong kembali lagi bisa berfungsi seperti semula, gigi tidak ompong dan tidak sakit. Jadi proses pengunyahan itu akan sangat membantu untuk si pasien, gitu. Betul, jadi bisa menambah estetika juga ya dok ya. Betul. Kita lengkap. Percaya diri. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dok, ibu hamil kan sering dibilangin ya, gak boleh cabut gigi, bahaya katanya kalau lagi hamil. Nah, seberapa bahaya sih dok kalau kita cabut gigi saat hamil? Ini sebenarnya paradigma yang mungkin kalau saya pribadi berbeda ya. Oh, gitu ya. Kalau saya pribadi berbeda. Kalau saya pribadi si ibu hamil itu sebaiknya sebelum hamil, terutama pasangan-pasangan baru ya, pasangan muda, mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk kehamilannya, terutama untuk kesehatan rongga mulut.
Jangan sampai pada saat hamil itu sakit gigi, ya. Banyak kayaknya kasus gitu ya. Iya, Hamil betul. sakit gigi. Satu, periksa ke dokter gigi dulu, bersihkan karang gigi. Karena secara hormonal biasanya ibu-ibu hamil itu kalau banyak karang gigi atau plak, lebih cepat terjadi gingivitis atau peradangan gusi, ya. Terjadi peradangan gusi sehingga sakitnya lebih hebat gitu. Betul. Terus minum obat-obatan yang akan membahayakan si janin, ya. Nah, menurut saya itu yang penting, memeriksakan kondisi rongga mulut ke dokter gigi sebelum masa hamil. kehamilan. Betul. Nah, kalau Terus terpaksanya sudah sakit, Dok? Terpaksa sudah sakit pada saat kondisi hamil, ya datang ke dokter gigi. Kalau memang kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan, lebih baik dicabut. Boleh, Dok? Saat hamil? Boleh, sangat boleh. Karena ketika dia terus minum obat-obatan lebih membahayakan si janinnya. Sedangkan proses pencabutan itu membantu menghilangkan proses infeksi yang mengalir ke dalam tubuh itu tadi. Masuk ke janin ya, Dok? Betul, Obat-obatannya, betul, Dok, ya? betul. Kalau misalnya memang masih bisa diselamatkan dengan perawatan saluran akar gigi. Kalau tidak bisa diselamatkan giginya, ya sudah dilakukan pencabutan langsung. Nah, itu dia teman-teman musik ya. Kehamilan juga kita harus mempersiapkan kesehatan gigi kita ya. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya yang lagi tren ya, Dok, kayak artis-artis tuh veneer gigi ya, Dok, kemudian gigi. Nah, itu gimana menurut dokter? Aman nggak sih, Dok? Menurut saya veneer itu lebih baik dilakukan untuk yang perlu. Kalau memang sudah bagus, sudah cantik, nggak perlu lah ya. Soalnya kita tanda syukur sama Allah ya, sama pencipta. Kalau udah cantik untuk apa lagi gitu. Kadang manusia memang kurang puas. Yang diperlukan untuk veneer ketika kondisi, buat saya ya pribadi, saya akan melayani pasien saya ketika dia kondisi gigi depannya itu memang ada keropos, karies atau lubang. Kuning gitu, Dok? Gigi yang kuning? Ya nggak perlu. Nggak perlu di veneer? Nggak perlu. Tinggal yang penting itu kondisi gigi itu yang penting adalah bersih dan sehat ya, bersih dan sehat. Apabila memang dia diperlukan tidak rata ya, crowded atau berjejal, nah itu memang mungkin perlu dilakukan perawatan dental supaya proses pembersihan lebih mudah. Nah itu memang perlu. Cuman kalau misalnya hanya sekedar kuning atau apa, yang bersih dan sehat ya. Betul, kita harus rajin gosok gigi ya, Dok. Jadi kalau veneer menurut saya itu yang dibutuhkan adalah untuk sekalian, itu sekaligus. Nah pada saat penambalan dibaguskan gitu. Nah tadi teman-teman ya, kita tidak perlu veneer gigi kalau gigi kita memang tidak ada masalah ya. Yang penting adalah gigi kita bersih dan sehat. Nah terakhir, Dok, Ya. Bisa dirangkum gimana sih agar gigi kita tuh estetik gitu, Dok. Kemudian teman-teman bisa tahu kapan waktunya harus ke dokter gigi. Iya. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting karena kesehatan gigi dan mulut itu merupakan cerminan kesehatan dari seluruh tubuh kita sendiri. Iya. Cara menjaganya supaya tetap sehat, bersih dan juga estetik, rutin ya ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kemudian menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Apabila sudah merasakan sakit, ya hendaknya langsung berobat ke dokter gigi dan bisa meminta kepada, misalnya datang ke dokter gigi umum, bisa meminta untuk tidak dilakukan pencabutan. Bisa nggak, Dok, dilakukan perawatan supaya gigi saya tidak dicabut? Nah, kadang dokter gigi umum juga ingin melakukan sendiri ya, mencoba melakukan sendiri. Tapi kalau misalnya dia merasa tidak mampu, bisa dirujuk ke sini gitu. Jadi bisa dilakukan Solusi yang tepat kita perawatan giginya ya, Dok. Betul. Apalagi gigi depan ya, gigi depan itu kan estetika sekali yang tadi ditanyakan ya. Jadi walaupun tinggal sisa akar, itu di bagian gigi depan itu masih bisa kita pertahankan. Jadi nanti kita buatkan pasak di gigi, terus kita buatkan tambalan atau mahkota. Jadi gigi kita bisa pulih seperti sedia kala gitu. Rasanya seperti gigi biasa, kan tidak pakai gigi. Oke teman musik, sudah jelas semua ya. Kita lengkap sekali ngobrol dengan Dr. Erly. Jangan lupa untuk tonton, tetap dukung channel Dinas Kesehatan Kota Metro dengan subscribe, like, dan komen. Subscribe gratis loh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.